Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Kaum muslimin sedang jemaat rahimakumullah, mari kita bersyukur hingga detik ini nikmat-nikmat yang tercurah kepada kita Allah lengkapkan, Allah sempurnakan dengan nikmat iman wal Islam. Hingga semua nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita terima dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, mampu pula kita pergunakan ke jalan yang diridhoinya, melaksanakan salah satu yang dibebankan kepada kita muslim mukallaf di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari malam Jumat jadi sunnah-sunnahnya sampai kepada wajibnya mendirikan sholat Jumat berjamaah ini menjadi amal ibadah yang tercatat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sahabat sejati kita, pembela kita, teman kita tatkala kita menghadapi hari-hari yang berat dan panjang, tatkala kita meninggalkan dunia yang hanya sebentar saja. Salawat dan salam kepada junjungan Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, amanah yang diberikan oleh MUI Kecamatan Siak Hulu pada hari ini, tema khutbah singkat kita adalah keutamaan solat berjamaah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 yang kita jadikan bahagian dari rukun khutbah kita pada hari ini, Allah menyampaikan peringatan kepada kita, wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka didasarkan pada dalil ini beserta dengan dalil-dalil yang banyak tentang salat berjamaah, boleh dikatakan jumhur ulama kaum muslimin menyampaikan, menetapkan istimbat hukum tentang wajibnya melaksanakan solat berjamaah bagi seorang laki-laki di masjid secara berjamaah. Walaupun ada beberapa dari ulama-ulama, di antaranya Imam Syafi'i, mengkategorikan kewajiban tersebut menjadi sunnah yang muakkad. Maka konsep hukum Islam sesungguhnya tentang pelaksanaan salat berjamaah itu minimal adalah sunnah muakkad, sunnah yang tak boleh ditinggalkan, yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka lihatlah dalam sejarahnya kaum muslimin, bagaimana Rasulullah memperlakukan ketentuan salat berjamaah ini. Bahkan dibandingkan dengan bahagian dari salat itu sendiri. Sebutlah umpamanya jumlah rakaat dalam satu salat. Jumlah rakaat dalam satu salat dalam keadaan tertentu ada aturannya. Boleh diqasar, boleh dipangkas dia menjadi 2 rakaat. Dari 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Tetapi tak pernah ada sejarahnya tercatat kaum muslimin ketentuan yang dicontohkan Rasulullah, para sahabat, ataupun yang disampaikan Rasulullah melalui lisannya. Demikian juga dengan praktek-praktek yang terjadi tentang pelaksanaan sholat berjamaah dalam keadaan apapun
Salat fardu bagi seorang laki-laki itu adalah dalam keadaan berjamaah di rumah-rumah Allah. Apakah dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, berjamaah harga mati dalam sejarahnya kaum muslim. Bahkan ada ketentuan dalam perang yang dalam keadaan yang genting sekalipun, ada ketentuan yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara melaksanakan salat berjamaah dalam peperangan. Sampai seperti itu kaum muslimin. Beralasan sakitkah kita? Atau dalam keadaan uzur? Lihatlah bagaimana dalam riwayat yang sahih. Salah seorang sahabat yang dalam keadaan buta mengadu kepada Rasulullah, meminta dispensasi untuk melaksanakan solat fardu itu di rumah saja. Ya Rasulullah, saya seorang buta dan tak ada yang menuntun saya untuk bisa sampai ke masjid ini. Bayangkan di zaman dahulu kaum muslimin, kondisi yang tak menentu, kondisi yang tak aman di Jazirah Arab pada saat itu, apalagi di malam-malam hari, dalam kegelapan, penuh dengan binatang buas antara rumah dengan masjid. Maka mengadulah sahabat yang dalam keadaan buta ini. Pertama, Rasulullah mendiamkan kaum muslimin. Seakan-akan Rasulullah mengizinkan karena kondisi sahabat yang dalam keadaan buta dan tak ada pengawal yang mengantarkannya, tak ada penuntun yang mengantarkannya ke masjid. Tapi tatkala sahabat itu berpaling dari Rasulullah, Rasulullah memanggil lagi, apakah suara azan terdengar sampai ke rumahmu? Sampai ya Rasulullah, saya mendengarnya. Kalau begitu kau dirikan, kau datangi suara azan itu. Demikian kedudukan salat dan perlakuan Rasulullah dan para sahabat terhadap salat berjamaah. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, sampai-sampai di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sangat parah. Bahkan ketika beliau dalam keadaan demam yang sangat tinggi, ketika para sahabat sudah berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid di samping rumah Rasulullah, Rasulullah tak datang. Maka para sahabat mendatangi rumah Rasulullah, menanyakan kepada istri beliau, apa kabar Rasulullah? Dijawab oleh istri beliau, Rasulullah dalam keadaan sakit yang teramat parah. Mendengar ada sahabat yang datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasul. Mereka masih menunggu kedatanganmu untuk menjadi imam. Kalau begitu ambilkan air untukku. Aku mengambil wudhu. Aku akan pergi untuk mengimami kalian. Dihantarkan air. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika Rasulullah yang dalam kondisi yang sangat panas tersebut, sangat-sangat demam, bertemu dengan air. Kita semua barangkali sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Menggigil Rasulullah. Kedinginan sampai pingsan beliau. Ditunggu sampai bangun, sampai terjaga lagi. Ketika mendengarkan masih ada sahabat, ditanya lagi oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Apakah orang-orang sudah sholat? Lalu seperti semula Rasulullah mengambil wudhu, pingsan lagi. Sadar lagi, bangun lagi, ditanya lagi. Kaum muslimin, terkadang kita dengan diri kita sendiri kita bisa merasakan bagaimana kondisi kita saat-saat sekarang ini. Dalam kondisi yang lapang bahkan sekalipun kita terkadang berani melalaikan solat-solat berjamaah. Kaum muslimin sedang rahimakumullah. Padahal solat berjamaah itu adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada kita, jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan bekal yang lebih banyak. Kalau dibaratkan kita bekerja di suatu instansi, di suatu pekerjaan dengan gaji tertentu, maka ada pekerjaan yang Allah berikan, pekerjaannya sama, tapi
upahnya lebih besar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salatul jamaah afdalu min salati fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama. Pahalanya 27 kali, 27 derajat dibandingkan dengan kalau kalian salat sendiri. Maka sungguh kita orang-orang yang merugi sesungguhnya ketika ada kesempatan mengumpulkan bekal yang banyak, upaya yang banyak untuk persiapan menghadapi hari-hari yang panjang yang berat, yang diberikan kelipatan berganda oleh Allah, bukan 1 kali, 2 kali, bahkan 27 kali. Kita melewatkannya begitu saja. Kemudian kaum muslimin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa salah satu daripada tanda-tanda seseorang yang di hatinya itu ada keimanan, maka hatinya selalu terpaut dengan rumah-rumah Allah, dengan masjid-masjid Allah. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Iza ra'aitumur rajulu yaqtadun al-masajid." Apabila kalian melihat seorang laki-laki selalu dia ke masjid, terpaut hatinya ke masjid, selalu nampak wajahnya ke masjid, langkah-langkah kakinya selalu ke masjid, minimal melaksanakan salat fardu berjamaah, fashhadu, kata Rasulullah, saksikanlah oleh kalian baginya adalah al-iman. Maka Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, mempersaksikan kepada kita, fashhadu lahu bil iman. Orang tersebut adalah orang yang beriman. Rasulullah yang mencap kaum muslimin, hati seseorang yang selalu melangkahkan kaki-kakinya ke masjid, hatinya terpaut ke masjid, persaksikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang-orang yang di hatinya ada iman. Kaum muslimin, bahkan kalaulah di antara kita dan kita berlindung dari hal tersebut, merasakan suatu gejala, berat rasanya kita untuk melaksanakan salat berjamaah ke masjid, apalagi salat isya dan salat subuh, maka dikhawatirkan kita, di hati kita terdapat penyakit-penyakit punya munafik. Asqala munafikin, asqala salat ala al-munafik. Salat yang berat dilaksanakan oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Salatul isya wal fajri, salat isya dan salat fajar. Maka kaum muslimin sedang rahimakumullah, antara para ulama ada yang mengistimewakan salat isya dan salat subuh itu jangan sampai terlewatkan untuk berjamaah. Walaupun mungkin di antara salat-salat yang lain kita masih berpendapat salat berjamaahnya masih sunnah muakkad, atau kita dalam perjalanan, atau kalau dalam keadaan tertentu tertinggal salat berjamaah, tapi jangan sampai salat isyanya, salat subuhnya tak kita lakukan di masjid. Minimal menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, kita mempersaksikan diri kita bahwa kita memulai hari-hari kita dengan masjid ketika subuhnya, dan menutup hari-hari kita dengan masjid ketika kita melaksanakan salat isya di masjid. Mudah-mudahan syiar masjid-masjid yang di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah zaman yang semakin canggih ini, semakin memudar, semakin berkurang dia, di daerah kita tak berkurang. Mari kita syiarkan, kita ramaikan masjid-masjid kita, karena hanya orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan yang mampu dan mau dan berusaha untuk mensiarkan, meramaikan masjid-masjid Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ينصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا وبين أهلنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة